Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabatku CGP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu peristiwa di dalam Islam yang peristiwa itu di kemudian hari bukan saja merubah peta jalan peradaban Arab, bukan saja merubah peta jalan peradaban Islam, tetapi dari peristiwa itulah di kemudian hari mampu merubah peta jalan peradaban dunia pada umum. Peristiwa itu adalah peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu sebuah peristiwa berpindahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Dan pada peristiwa hijrah itu ada satu momentum yang menurut saya sangat penting, yaitu ketika Rasul tiba di Madinah lalu mengumpulkan seluruh sahabatnya dan menyampaikan orasi pertama beliau, menyampaikan statement pertama beliau melalui sabdanya, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada niat, dan balasannya pun tergantung dari niat. Dan setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mematok bahwa niat seluruh para sahabat harus sama, harus serentak. Tidak sama sekali. Tetapi dengan sangat cerdas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan satu kaidah umum, satu logika dasar, dengan menyampaikan lanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yuzawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebuah kaidah umum yang menurut saya sangat cerdas. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena mungkin dia ingin mendapatkan sebuah keuntungan, awim ro'atin yuzawwijuha, kata Rasul, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang hijrah karena melihat atau mengetahui bahwa di Madinah banyak gadis-gadis cantik yang bisa dinikahi, kata Rasul, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahalanya juga, hijrahnya juga akan seperti apa yang kalian niat. Saudaraku CGP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira sejalan dengan peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara terminologi itu berarti perpindahan. Hijrah itu bisa berarti moving atau pergerakan. Maka program yang sedang kita ikuti juga bertajuk pendidikan guru penggerak, di mana sama-sama kita pahami tagline-nya, semboyannya, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Lalu pada modul yang kita pelajari juga dengan sangat baik kita disampaikan sebuah materi di mana sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa
hijrah pertama yang mesti kita lakukan yaitu memperbaiki niatan kita, memperbaiki alam pikiran kita, bahwa untuk apa kita melakukan sesuatu. Demikian halnya juga Ki Hajar Dewantara dengan sangat apik menyampaikan kepada kita, seolah ingin mengoreksi, memperbaiki, atau mungkin mengembalikan definisi didikan yang sebenarnya, yaitu ketika beliau menyampaikan kepada kita bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses menuntun siapa? Murid-murid kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Untuk apa? Agar mereka, murid-murid itu, bisa mencapai kebahagiaan, baik sebagai pribadi, baik sebagai individu, maupun sebagai bagian anggota dari masyarakat. Jadi hijrah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah paradigma kita, merubah konsepsi kita, merubah definisi kita tentang pendidikan. Dan saya sangat yakin jika pada poin ini kita bisa berhasil melakukannya, maka bukan tidak mungkin perubahan yang terjadi dari peristiwa hijrah itu, yang kemudian hari Islam bisa menguasai hampir 2/3 belahan dunia dari sebuah peristiwa sederhana yang juga pengikutnya hanya segelintir orang, tetapi itu bisa melakukan perubahan besar di kemudian hari. Dan bukan tidak mungkin program pendidikan guru penggerak ini juga akan bisa memberikan perubahan yang dahsyat bagi perbaikan dunia pendidikan ke depannya, dengan syarat semua kita melalui guru-guru penggeraknya bisa membangun satu kesadaran umum tentang konsepsi yang benar apa itu pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa mengimplementasikan materi-materi, pemahaman-pemahaman yang kita peroleh melalui pendidikan guru penggerak. Semoga dari sinilah kita akan menemukan satu titik transformasi pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.